Ya, pada umumnya kalau sesuatu itu sudah berputar terus-menerus menjadi satu kebiasaan, itu menjadi seperti mesin yang kemudian itu melupakan esensi dari perbuatan-perbuatannya. Contoh, karena kita itu terbiasa keluar rumah tiap hari. Nah, dulu karena mungkin ada wabah, kita keluar rumah itu betul-betul menghikmati doa yang kita baca. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita hikmati karena di luaran banyak bahaya, banyak bahaya berbagai macam bentuknya. Nah, saat manusia dalam keadaan aman itu seringkali, apalagi aman menjadi lupa lagi saat keluar rumah tidak berdoa. Lupa, tidak hanya berdoa tetapi lupa terhadap bahwa dirinya setiap saat, setiap waktu tidak ada sebagian dirinya sedikit pun kecuali itu di dalam kekuasaan Allah. Nah, oleh karenanya sangat penting untuk mengambil pelajaran dari suasana-suasana yang ekstrim seperti wabah Covid. Suasana ekstrim yang lain bisa dicontohkan, umpamanya seseorang mendapatkan pertolongan atau rezeki yang tidak terduga di saat butuh, sangat butuh sekali, kemudian mendapatkan rezeki tidak terduga, atau di dalam Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diperhitungkan sama sekali. Itu rasa syukurnya tinggi sekali. Padahal apakah di dalam diri kita setiap saat, setiap waktu itu bukan anugerah Allah? Kita tentu menjawab secara teori itu memang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau suasana di mana saat kita mengalami situasi ekstrim itu kemudian kita bawa kepada kehidupan kita masa yang akan datang, tentu itu suasana itu akan membantu kita untuk secara umum yang dikatakan khusyuk. Tidak hanya dalam sholat, tetapi khusyuk di dalam kehidupan. Khusyuk untuk selalu berpegang, bersandar, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu. Bahkan yang namanya kebiasaan yang berulang itu seringkali melenakan kita, itu diantaranya salah satunya ya sholat itu sendiri. Sholat karena sudah terbiasa kita lakukan, seringkali kita bacaannya pun lupa. Ada satu kisah, ada seorang menguji banyak orang gitu, menguji mahasiswa, lalu kemudian mahasiswa ditanya. Mahasiswa itu kan kira-kira umurnya 17-18 tahun, katakanlah seperti itu. Tentu kalau dia sholat sejak balik paling tidak sudah 5 tahun, 6 tahun kalau laki-laki kan. Bahkan kalau dia sejak kecil sholat, tapi saat ditanya apa maknanya doa duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ternyata hampir 50% lebih dari sekitar 90 orang itu tidak bisa menjawab arti dari sholat itu. Padahal muslim semuanya, sholat semuanya setiap hari. Nah, oleh karenanya hal-hal yang kita lakukan menjadi satu kebiasaan itu harusnya ditengok kembali. Saya melakukan sholat setiap hari. Apa sih sholat itu? Apa sih yang dibaca di dalam sholat? Apa yang maknanya? Kan gitu. Nah, menengok kembali hal-hal seperti itu penting. Itu adalah yang namanya mengevaluasi diri kita untuk mengambil pelajaran lalu memperbaiki diri kita. Situasi ekstrim sudah dicontohkan seperti wabah dan yang lain-lain itu. Kalau itu sudah kita ambil muhasabah pelajarannya, kita pakai untuk kehidupan kita ke depan. Kita menelusuri kembali kebiasaan-kebiasaan kita yang
setiap hari kita lakukan. Pada orang-orang yang sudah sangat sering melakukan muhasabah, tafakur seperti itu, maka semakin kecil kebiasaan kecil itu dilakukan. Bahkan pada tingkat kebiasaan nafas tarik nafas, mengeluarkan nafas, itu pun mereka perhatikan. Itu sudah pada tingkat yang dimana karena sudah berpikir panjang, sering gitu, sehingga apapun dalam kehidupannya itu dipikirkan. Ya, secara umum itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ke depan, kualitas sebagai hamba Allah yang bertakwa, menuju bertakwa yang sesungguh-sungguhnya takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.